Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan Syada. Saat ini bisa dipanggil Royan. Saya sedang duduk di kelas 11-9 Sosial 2. Hobi saya berbagai macam. Saya sangat suka untuk membaca buku. Beberapa buku favorit yang saya baca yaitu mengenai sosial politik dan juga ekonomi. Hobi saya yang kedua yaitu bersepeda. Saya pernah bersepeda mulai dari Martapura sampai ke Banjarmasin dan balik lagi dari Banjarmasin ke Martapura yang bisa ditotal itu sekitar 90 km. Selanjutnya saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS. Visi saya yang pertama yaitu mengoptimalkan bagi OSIS SMA Negeri 1 Martapura sebagai wadah bagi siswa-siswi memberikan pendapat yang dimiliki dan menjadikan OSIS sebagai teladan bagi siswa-siswi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di SMA Negeri 1 Martapura agar dapat menjaga nama baik sekolah ke tingkat nasional. Selanjutnya saya akan memaparkan misi saya. Misi saya yang pertama yaitu memprioritaskan dan memperdalam ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam seluruh aspek di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengelola OSIS dengan baik untuk menghasilkan kinerja yang aktif serta kompeten di setiap jabatan dan bidang yang ketiga, melanjutkan program kerja yang ada dalam lebih baik dan menginovasikannya bersama aspirasi siswa dan ide-ide kreatif yang dimiliki. Saya akan mengisahkan beberapa mungkin satu cerita saja, cerita inspiratif yang mungkin akan menginspirasi teman-teman sekalian. Ini berhubungan dengan Forum OSIS Nasional. Saya sebelumnya menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Martapura, dan pada saat yang bersamaan di akhir masa jabatan saya mendapatkan sebuah informasi tentunya dari sosial media, di mana saya mengetahui bahwa telah dibuka sebuah leadership camp, yaitu Indonesia Student Leadership Camp yang akan diadakan di Universitas Indonesia pada tanggal 23 September 2023 ini. Saya tentunya berjuang untuk mendapatkan kuota menjadi pengurus Forum OSIS Nasional. Saya membuat esai yang hampir beberapa halaman, yang juga saya selalu berkoordinasi dengan guru pembimbing saya, guru pembimbing bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah esai saya diterima. Kemudian saya lanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu dalam sesi memaparkan atau mempresentasikan apa esai yang telah saya tulis ini. Dan pada akhirnya di hari pengumuman alhamdulillah saya dinyatakan lolos dan akan mengikuti kegiatan di Universitas Indonesia pada tanggal 23 September nanti. Itu dan akan menjadi salah satu pengurus dari Forum OSIS Nasional. Selanjutnya saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian agar bijak dalam bersosial media. Ada beberapa tindakan yang perlu kita lakukan atau kita hindari agar menjaga kenyamanan kita bersama pastinya. Yang pertama, bagaimana kita cermat dalam membagikan unggahan. Banyak sekali unggahan yang hoax yang kita sebarluaskan yang akhirnya menjadi sebuah problematika di lingkungan masyarakat. Yang kedua, jangan mudah menyebarluaskan informasi tidak akurat maupun isu sara yang tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita bisa juga memanfaatkan sisi positif media sosial dan tetap menjaga etika dalam berbahasa. Kita selalu harus bisa menahan emosi. Terkadang di sosial media banyak unggahan yang bersifat negatif dan kadang-kadang memojokkan kita atau lain sebagainya, tetapi kita harus menahan emosi kita. Buat apa kita berkelahi di sosial media jika itu juga tidak membawa perubahan kepada diri kita sendiri. Lalu mengikuti orang-orang yang inspiratif. Banyak sekali orang-orang inspiratif di sosial media. Selanjutnya juga kita akan bisa membangun koneksi di sosial media. Kita bisa berkenalan dengan orang luar, dari luar daerah kita, dari apapun, dari luar negeri, mancanegara, dan bagaimanapun. Apapun nanti hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui. Hargai dirimu yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya terlupa satu hal, yaitu cita-cita saya. Yang pertama, saya ingin menjadi dosen dalam bidang ekonomi. Yang kedua juga saya ingin menjadi
Dewan Perwakilan Rakyat yang selalu menjuangkan aspirasi dari masyarakat, bagaimana cara kita membangun daerah kita menjadi lebih baik, yang mungkin pada saat ini pemerintah kita cuma diam dan tanpa suara untuk memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan dosen juga, saya sebagai dosen, saya akan mengubah sistem pendidikan yang lebih baik lagi dari yang sekarang ini, lebih baik lagi. Saya sampai sekian. Ini adalah pantun terakhir saya untuk menutup sesi video saya pada kali ini. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan sambil makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Muhammad Rensyada, calon ketua DPR. Maksudnya ya insya Allah nanti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.